Demon. Oke, demon yang kayak gimana nih? Kan demon Karena banyak. Iya, banyak sih. Tapi yang paling ngetren sih 172 gue ya Demon itu lah. Lu pasti nyaranin yang cocok sama kebutuhan dia juga dong. Tapi tinggal dikasih nih, lu mau ini yang cocok sama kebutuhan lu. Jangan sampai lu mahar A, lu ngarepnya B gitu kan. Bener. Salah sasaran. Ah. Ketika lu sampai lupa ibadah karena main PlayStation, itu namanya berhala atau musyrik itu sendiri. Iya, betul. Halo, balik lagi di Jurnal Nusantara. Hai, kita udah Rapi banget Pak bajunya. Iya nih. Saya lagi Biasa hitam-hitam menghadap mau seseorang lah nanti. Oke, sekarang kita mau berbagi informasi Iya nih. tentang apa namanya, spirit conjure. Iya. Jadi kan lagi rame ya Rik ya. Bukan lagi rame sih, Kayaknya sebenarnya udah dari dulu. Udah dari beberapa tahun belakangan, berapa puluh tahun kali ya? Mulai famous tuh 2008. Ya 2008. Spirit conjure, itu apaan sih gitu? Iya. Nah jadi kita mau bahas apa nih Rik? Ya mungkin kok ada sih spirit Oh, conjure kurang lebih berarti dari A sampai Z lah ya. Iya, terus kok bisa gitu. Terus gimana caranya untuk mendapatkan si spirit conjure itu dari sisi pembeli gitu kan? Pemahar Berarti lah. ini guide ya? Ya, Oke, sip. sama jenisnya Ini. yang nggak bisa. Oke, berarti dari jenis dulu. Anjir, jadi jenis dulu. Dua. Iya dong, dari jenis Iya. dulu, biar seru. Oke. Nah, menurut lu jenis yang tidak mungkin atau apa? Yang nggak mungkin Dewa Dewi. Nah, Dewa Dewi kenapa nggak bisa dikonjur? Karena Dewa Dewi itu kan istilahnya makhluk suci paling tinggi satu. Dan makhluknya juga cuma satu kan. Kan banyak yang buka konjur Dewa Dewi bilang, oh itu nanti akan mendampingi kamu bla 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 gitu. Iya. Masalahnya si Dewa Dewi ini cuma satu makhluk. Kalau dikonjur ke banyak orang gimana caranya? Dia membelah diri. Dan dia yang ngonjur juga siapa gitu. Tapi untuk umpama ada yang bisa, terus yang tadi lu bilang membelah diri, bisa-bisa aja sih, namanya dewa. Tapi dia siapa? Nah, iya. Ya kan, siapakah engkau gitu. Ya mungkin lah manusia punya kapasitas kayak gitu. Wong dia belum jadi dewa, nggak mungkin. Lagian juga gini, kita sebutlah dewa itu artis deh, umpama ya. Dia dari orang biasa menjadi derajatnya diangkat menjadi artis lah misalnya. Anggaplah artis itu dewa lah kita bilang. Jadi ini udah ada artis juga tuh dewanya ini juga. Terus tiba-tiba ada orang dari bawah ini naik plok gitu. Apakah langsung bisa mengajak? Ya tidak. Mengajak itu maksudnya kenalan dulu atau gimana dulu? Anggaplah mengajak itu menarik dia lah ya gitu. Atau dijadiin apa gitu misalnya. Kan butuh proses kan. Apalagi cuman orang biasa. Yang setara aja belum tentu bisa mengajak gitu maksudnya. Yang ketemu aja belum tentu. Yes. Ya kan. Jadi ya kayak Rika sama gue ini sekarang dulu juga nggak ada kan? Nggak ada. Walaupun berteman ya gue nggak musuhan nih. Maksudnya ya. Tapi ada proses pasti. Nggak langsung tiba-tiba akrab gitu kan? Enggak. Nah kayak sekarang gue sama Rika, datang ke toko gitu. Oke Jim, itu karena terjadi proses waktu yang panjang itu kan? Betul. Sama demikian pula gue ke tempat Rika mungkin gitu. Nah itu maksudnya perumpamaannya lah ya. Jadi nggak sembarangan. Apalagi Jim yang nggak bisa. Kan lu juga dulu Dewa Dewi. Iya. Demon. Oke, demon yang kayak gimana nih? Kan demon banyak. Iya, banyak sih. Tapi yang paling ngetren sih 172 gue ya demon itu lah ya. Maksudnya anteknya, bukan antek lah. Tim sesnya Nabi kita. Sulaiman atau Salomo atau Solomon ya. Sekarang kan banyak tuh kayak orang-orang bikin sigil yang tinggal cari tukang tempat atau tukang plat atau apalah itu namanya. Intinya adalah pengrajin lah. Terus dia cari di Google, terus dia taruh, terus dia jual misalkan berapa lah gitu ya. Terus bisa fungsinya itu
dia tinggal googling, cari Kopas deh. kekuatan si itu, ya taruhlah dia ada inisiatif dikit lah, dicari fungsinya tuh, terus dia rangkai dikit gitu ya, dikasih cerita. Intinya sama kegunaannya, tapi di itu dibikin, fungsinya banyak gitu. Maaf ya, setahu gue, ya gue bukan membesar-besarkan iman, tidak membesar-besarkan ke Tuhan, tapi siapa ya lu coy? Ya, lagian gue pernah dengar dulu cerita ada satu orang pakar yang sangat jago banget misalnya dalam kabalah, tapi tentang summon gini nih, untuk dia ketemu satu hal aja itu dia butuh proses yang tahunan, dan yang datang bukan demon, anak buahnya. Tuh bayangin coba lo, berarti yang dijual yang dimaharkan dalam spirit conjure dengan demon itu isinya apa dong? Ya, tapi kalau minta diberkati, channeling link kali energi linknya, ya, itu masih sangat mungkin. Itu pun kudu orang-orang yang pakar. Adalah gitu, maksudnya di Indonesia kayaknya ada ya beberapa yang ngerti, walaupun kalau gue nggak ngerti ya. Nah pokoknya gitu deh. Jadi itu pun kalau nge-link oke. Tapi kalau ya itu maksudnya kita dijelasin di sini bukannya untuk ngejelekin orang-orang yang jual itu, enggak, atau memutuskan rezeki dia, enggak. Tapi lebih ke wawasan ya. Jadi kalau sampai dia tulis inside this vessel have a demon, itu fuck you. Nah jadi tapi kalau nge-link oke, gue kita nggak permasalahan okay lah, gitu. ya bisa jadi gitu kan. Yakin ada gitu, yakin ada. Ya jadi kayak gitu. Angel pun sama. Angel, Archangel ya. Karena kalau misalkan dia kopas sigil lah gitu kan dari sebenarnya internet. Kalau lo mau main demon, ini sih sepenggal dari knowledge yang gue pernah ngobrol sama orang yang main lah, bener-bener di ranah itu gitu waktu itu. Kalau lo mau main demon, lu kudu kenal sama yang namanya malaikat dulu. Iya. Kalau belum kenal, lu belum ngerti, belum tahu, belum full, ini nggak usah main. Masalahnya gimana cara kenal sama malaikatnya? Itu proses panjang lagi kan. Nah jadi sama, angel pun channeling, dan gue yakin angel itu lebih sombong lagi dari demon. Ya secara salah satunya sombong tangan positif, kanan ya, tangan kanan dari Tuhan lah. Yes. Dan yang bisa memerintah dia untuk A, B, C, D, F, G, siapa kalau bukan Tuhan? Yes. Kan nggak sembarangan orang bisa merintah angel ya buat ngikutin si A, si B, si C gitu kan? Terus mungkin ada orang-orang yang sering nonton kita ya, dia ngomong gini, mulut lu kan biasa gini Jim, kalau lu punya keyakinan apapun pasti bisa. Betul. Tapi gue percaya juga Tuhan itu tidak pernah jilat ludahnya sendiri. Jadi di suatu kitab tertentu pernah tertulis gini, apa sih yang Sulaiman minta ke Tuhan? Bijaksanakah? Betul. Bijaksananya urutan artinya apa dulu? Apa sih sampai yang dia minta jadi bijaksana? Atau dia minta hikmah apa dulu? Kan yang ditulis hikmah doang, nggak salah juga dia. Tapi yang gue percaya dia minta ini, ya Allah, hamba minta ilmu atau kekuatan atau apalah itu, intinya yang berbobo itu, yang tidak ada di masa lalu, tidak ada di masa sekarang, dan tidak ada di masa depan. Berarti yang punya siapa? Hanya dia, yaitu Nabi Sulaiman atau Solomon atau Salomo. Berarti tidak ada lagi orang yang bisa seperti beliau gitu kan. Yes. Jadi dari situ aja deh, itu kan udah bisa berpikir lah gitu. Ya. Kalau misalnya sigilnya diambil dari Google, emang itu ada manfaatnya Jim? Gini, balik lagi yang tadi kan gue bilang, kalau orang itu punya link, bener-bener punya link, hanya sebatas link ya. Link itu kan gini, kayak customer Rika, WA ke Rika, itu link namanya, punya link, by sosmed atau sosial apalah itu lah namanya. Nah, tapi kalau ketemuan kan belum tentu. Nah iya. Kan bisa aja Rika menolak atau apa gitu kan. Nah, sama. Link ini maksudnya untuk orang-orang tertentu mungkin ada video meditasi atau apa, gue nggak ngerti lah ya. Nah, ketika ada link, gue tinggal wish kan, tolong dong berkatin, ya kayak gitu. Itu gue percaya bisa. Dari sigil yang Google? Yes.
cetak di Google. Jangan kan sih di Google. Botol minum juga kalau di blessing ya have a power. Cuman kan kalau misalnya dipakai buat manggil kan pasti ada sesuatu yang ditambahkan. Pokoknya gini deh. Gitu ya. Gampangnya gini aja. Kalau orang hebat tidak terlihat hebat lah pokoknya. Yes. Nggak mungkin ngaku-ngaku, oh ada nih di mana di dalam nih gitu. Fuck you, udah gitu aja sebenarnya, ya kan? Oke. Dia kalau hanya sebatas sebenarnya saya cuman ngeling doang gini, itu kan Oh, dia ya udah mencoba untuk jujur ya. Itu oke. Intinya berarti tadi dewa dewi, demon, angel. Satu lagi. Mitos tuh maksudnya kelasnya dewa juga sih, kayak ya mitologi god or Zeus, goddess, ya. Aphrodite, apalah, atau mungkin dia konco tai kucing, gue juga nggak ngerti. Terus, man, please lah, Zeus ya. Ya lu bayangin aja dari ceritanya aja udah bikin gimana coba. Dari ceritanya aja Zeus kan Tuhannya. Terus lu konjur Tuhan, balik lagi, fuck you. Tidak mungkin bro, ya. Kalau ngeling mungkin nggak? Mungkin. Tapi gue di sini sama sekali tidak mengerti ya Yunani ya. Tapi gue percaya pasti mungkin. Namanya usaha pasti ada hasil gitu. Cuman so far sih sampai detik ini, kalau lu nanya gue ya. Lu pernah ketemu Zeus ya? Nggak. Gue tidak percaya satu orang pun di dunia ini gitu yang tentang Zeus itulah pokoknya segala macam. Gue nggak percaya. Kenapa gue nggak percaya? Karena gue belum melihat. Wah, fair dong. Iya, namanya juga kepercayaan kan. Kayak gitu. Oke. Dan ada lagi yang Apa nggak bisa. Arwah orang. Maksudnya arwah orang yang terkemuka lah. Misalkan contohnya apa Jim? Laksamana Cengho. Apa lagi sih? Genghis Khan ya. Apa? Atau enggak siapa tuh? Yang musuhnya yang lawan nabi kita, Sunan kita tuh. Ya itulah pokoknya terkenal lah. Pokoknya terkenal tuh sakti lah gitu. Habib atau apa gitu, buat dimasukin gitu. Nggak mungkin. Dia juga pasti udah kembali ke alamnya kan. Ngambil karomanya Iya, ngambil karoma masih oke lah. Misalkan dia datang untuk didoakan di makomnya gitu kan, masih ada kan makomnya beliau itu. Cuman kalau misalkan dimasukin, dia bilang konjur gitu. Nah, ini. Oke. Jadi intinya sih sebenarnya gini guys. Kalau dia bilang ada wujudnya, lu perlu kudu filter yang tebal sebelum memilih. Tapi kalau dia bilang, ya saya memberkati atas nama beliau untuk barang ini punya fungsi A, B, C, D, E, F, G gitu. Itu masih it's okay. Mungkin, karena kenapa? Tuhan, kita tuh namanya batin, hati gitu. Itu gunanya kan berdoa ya. Ya itu bisa aja jadi mengabulkan apapun. Tapi kalau sampai berwujud, untuk yang ketiga kalinya, fuck you. Jadi ikutan. Coba gitu lah. Ini ya biar bisa filter. Iya, ya kalau kita mau jadi pemahar ya pintar-pintar lah. Harus lebih pintar daripada orang yang tipu-tipu itu. Ya, itu kan istilahnya nipu ya, dari kata-kata segala macam. Ya kita nggak tahu, mungkin dia juga ternyata nggak ada isi. Who knows gitu kan. Cuman buat keuntungan gitu. Tapi kalau misalkan dia, ya pokoknya ini kan cuma wawasan. Tapi umpama nanti misalkan ada orang yang jual Zeus tadi itu misalnya, terus ngatunya dia isi spirit apalah gitu yang sesuai dengan fungsi yang dia tulis. Ya udah. Itu masih oke ya. Cuman biasanya orang yang kayak gitu 80% memang suka tipu. Biasanya 80%-nya. Atau enggak gini, pada dasarnya dia tuh tidak mau untuk apa ya, saying the truth lah ya. Kayak lu nggak mau dari awal tuh udah nggak mau terbuka. Biasanya walaupun sesakti-saktinya tapi adab yang nggak ada, ya alam bisa memfilter pada ujung-ujungnya sebenarnya. Ya bakal ya yang udah gue tahu nih ya dari customer gue yang lain ya pernah kayak gitu, maharin kayak gitu, yang ada malah jadi bala. Akhirnya dia bilang gimana nih cara buat ininya nih. Bala tuh maksudnya kesialan yang pangkat super. Iya, dia sampai ngutang ratusan juta kan. Dia bilang udah lu larung aja lah ke sungai atau ke kali gitu, buang aja gitu daripada lu kasih ke orang lain terbala bawa
bala juga buat itu orang kan kasihan gue bilang kan. Gitu. Bahkan ya, kurang lebih gitu deh ya. Nah, terus video ini tidak ada sangkut pautnya terhadap agama apapun, Konghucu dan Tao ya, yang mempercaya yang namanya teknik Loktung. Ya, itu mah di luar itu loh, jauh. Itu kan dewa-dewi. Tapi percayalah, segala sesuatu yang membantu kita pasti ada. Segala sesuatu yang membantu kita itu pasti yang ada di bumi juga. Itu yang gue percaya ya. Gue tidak roast apa-apa. Gue punya banyak teman Loktung banget. But good. Ya pokoknya gitu deh. Selama itu oke, good lah. Why not? Membantu, oke. Nah makanya yang pasti kalau sudah membual tingkat dewa, either itu dia tukang tipu atau adabnya kurang bagus. Udah kayak gitu aja udah. Simple kan? Iya. Adabnya kurang bagus, mementingkan uang, terus selalu menggunakan segala cara. Ya gitu lah. Ya, nah, mungkin dia kurang kreatif. Iya. Masuklah ke ranah. Gimana sih Kak? Biasanya kalau mau keep spirit. Ya, kalau misalnya mau keep spirit, gimana sih caranya? Kan nggak semua orang bisa langsung ada ya, kayak kodam leluhur atau kayak yang mendampingi dari mana gitu kan, nggak semuanya orang punya ya. Bisa cari conjurer yang ternama gitu. Semua orang pasti punya. Iya. Aktif apa enggaknya? Iya. Mungkin belum tahu kan? Iya, belum tahu. Bisa carilah conjurer yang terakreditasi. Nah, maksudnya udah jelas nih perjalanannya dia nih, maksudnya ilmunya apa, ada gurunya nggak, keilmuannya jelas juga nih apa. Lu kalau mau pagan-pagan misalnya, mau hikmah kejawen ya kejawen gitu, lurus-lurus gitu, jangan yang nyampur-nyampur lah gitu. Terus juga tinggal tanya-tanya nih, konsultasi, lu butuhnya apa cuy gitu. Berarti apa langkah pertama apa yang diperlukan sama si keeper biasanya? Keeper tuh maksudnya yang mau beli? Iya, yang mau mahar gitu kan. Langkah pertama adalah konsultasi sama orang. Oke. Soalnya kan lu pengen spirit A, tapi sebenarnya lu butuh B. Lu kayak pasti kan kecocokan. Iya. Gue pasti nyaranin yang cocok sama kebutuhan dia juga dong. Tapi tinggal dikasih nih, lu mau ini yang cocok sama kebutuhan lu. Jangan sampai lu mahar A, lu ngarepnya B gitu kan. Salah sasaran. Salah sasaran gitu. Kedua. Mahar. Mahar pasti dong. Yes. Pasti habis itu nanti dimintain data diri. Nah, kedua itu berarti data diri ya. Mahar itu bercanda. Tapi kudu. Nah, ya, jadi data diri. Nama lengkap, foto terbaru, tanggal lahir. Tuh. Jadi kan bakal ada proses nih, ya 2-3 hari lah, atau ya berapa hari lah gitu kan, tergantung si conjurernya gitu kan. Pokok tergantung kesusahan dari masalah. Iya. Dari mungkin kapasitas spiritnya juga, dan lain-lain lah. Jadi makanya nggak bisa ditungguin, 1 hari jadi, itu kan bukan barang ready ya. Gitu, kita jualan barang langsung, ada nih langsung, kirim. Nah, kayak gitu ya. Masa dikonjur dulu? Ada nih ready gitu? Emang skincare? Iya. Tuh, nah tanggung jawab nih Jin. Lu mampu nggak punya spirit? Sama aja ya, kayak lu punya jimat kan harus dirawat ya. Cuman bedanya kan spirit ini kan dia lebih suka berinteraksi sama orang ya, maksudnya buat bonding lah kayak kita nih, kayak gue kenal sama lu baru bisa intens deket juga komunikasi kan. Lo bakal harus luangin waktu buat punya komunikasi sama dia, ya nggak usah susah-susah, lewat batin juga nggak masalah gitu kan. Offering otomatis, kalau lo punya spirit kan otomatis kasih reward lah, lo udah dibantuin gitu kan. Ya yang nggak susah-susah lah, misalkan dupa atau minyak, atau ada yang tertentu dikhususin ya itu. Makanya sebelum mahar juga tanya, ini ngerawatnya gimana sih gitu. Ya itu dia. Nah, gue tutupin aja kali ya. Ada pasti nih pertanyaannya selalu lo orang timbul di hati lo kalau lo mau jadi kiper. Bahaya nggak? Bahaya nggak? Iya. Ini jawab pertanyaan buat lu sendiri apa gua? Terserah. Lu dulu deh. Bahaya atau enggak? Depends. Tergantung orang yang konjur, tergantung jenis spiritnya apa. Ya, kalau misalkan contoh yang tadi Rika maksud itu adalah kayak yang tadi si orang yang maharin si angel itu ngatanya malah bala atau sial gitu. Kayak gitu-gitu kan.
Iya. Kalau yang aman-aman aja sebenarnya aman. Kalau benar isinya, maksudnya bakalan nyusahin keluarga nggak gitu kan? Takutnya ada yang nyusahin keluarga. Iya. Takutnya ada yang spiritnya marah nih kalau dia nggak keurus gitu kan. Bener ya nggak sampai marah lah kalau nggak diurus gitu kan. Bisa aja dia balik ke alamnya kan, gaibnya gitu. Nggak bakalan mau, kalau misalkan offering juga nggak mau diwajibin setiap hari kasih. Seingat sih, ikhlas, semampu, kayak gitu. Sebenarnya tidak membebankan anda inilah. Iya, kan dari awal juga pas lagi proses itu conjure lah istilahnya, kan udah ada rules yang udah gue bikin buat si spiritnya nih, jangan sampai kayak gitu tuh. Gitu. Kalau menurut lo? Menurut gue ya udah itu udah cukup sih. Paling gue tambahinnya dari sisi kayak orang-orang yang beli kayak ini menuhankan nggak sih? Ini apa nggak sih? Sebenarnya ya banyak yang nanya. Sebenarnya jawabnya simpel aja sih gini. Gue ambil contoh gini. Lu pernah denger gak kalau di pikiran orang kan menuhankan adalah bermain dengan segala sesuatu yang di lain manusia. Makhluk padat. Makhluk padat itu manusia, hewan, tumbuhan. Jadi bermain dengan di luar manusia padat. Itu musyrik dong, atau berhala lah, atau apalah gitu. Menurut gua enggak. Berhala tuh sistemnya gini, simple banget. Ketika lu sampai lupa ibadah karena main PlayStation, itu namanya berhala atau musyrik itu sendiri. Iya, betul. Berarti melupakan kewajiban lu sebagai manusia yang tahu diri, udah diciptain, udah dikasih nafas, udah dikasih duit, udah dikasih berkah, udah dikasih izin untuk hidup. Ya, say thank you lah dengan cara ibadah. Nah, itu namanya teknik berhala. Jadi kalau Anda mau berhala, lupakanlah Tuhanmu. Oh, salah ya? Jadi kurang lebih gitu. Berhala tuh atau apalah dosa apa enggak, itu kayak gitu. Nah, ketika lu keeping si spirit ini, terus gara-gara tuh spirit ini lu lupa sama Tuhan, yang salah si spirit berdiri sendiri. Diri sendiri lah, Pak. Yes, biar dia orang jawab kan. Juga di dalam hati nih masing-masing lagi nih. Nah, itu gitu. Simple kan? Jadi kalau ditanya menurut gue gimana? Enggak, aman. Iyalah. Itu kan keimanan juga balik lagi masing-masing. Dan selalu gue tekankan, Jim. Terus ada lagi ditanya gini. Apa? Bahaya gak ya buat keturunan saya nanti? Iya. Emang ente pikir pesugihan? Bahaya gak? Enggak. Bahaya nggak punya anak kecil gitu. Jelasinnya, kalau itu tergantung sih. Tergantung apanya? Tergantung si pembelinya ngomong dulu gak sama kita gitu. Ya, kan pasti kalau ngomong dulu. Kalau ngomong dulu kita bisa antisipasi. Nah, jadi kok kita sih Rika. Nah, terus kayak apa namanya? Bahaya apa enggak buat masa depan anak keturunan kita tuh kayak gini. Yang bahaya itu kalau yang make a deal. Iya. Di luar orang yang memprotek. Misalkan lu cari sendiri, ketemuin sendiri, terus lu deal-dealan sendiri. Nah, itu tuh udah langsung interaksi dua arah sama si gaibnya. Nah, itu tergantung elunya. Tapi kalau misalnya jalur keeper, conjurer itu yang punya deal diri. Iya, gimana caranya biar nggak membahayakan keturunan lah. Iya, kayak gitu-gitu deh. Oke, itu sisi negatif nggak sih? Menurut gua nggak. Ya tergantung dianya gitu. Makanya gue selalu suka ngomong, kalau maharin ini gimana ya? Ya tergantung kipernya. Ya itu gue cuma selalu gitu ngomong karena memang betul. Nah, yang terakhir adalah sisi positifnya dari gini. Gue percaya banget kalau memang itu spirit ternyata suka you ya gitu. Positifnya adalah someday keturunan lu mungkin akan dapat juga tanpa harus ada ritual tetek bengeknya gitu. Jadi kayak mungkin dia sudah mengabdi lah ya atau apa gitu. Nah, itu yang namanya karma yang positifnya gitu. Jadi bahaya gak? Enggak, tenang aja. Selama bener otak si conjurer. Yang banyak yang bener ya?
Ya, untung banyak yang benar ya. Banyak lah. Ya imbang lah 50-50 yang benar sama nggak benernya. Ya, jadi kata penutup adalah bijaksana sebelum memahar. Logika dimainin aja. Iya, logika lah. Itu udah paling gampang semua. lah. Gitu. Kurang lebih gitu guys kita bahas si Spirit ini. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa minggu depan. Thank you. Dah. Bye-bye.